Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di acara live streaming kita pada saat pagi hari yang indah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ibadah pagi hari ini pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Ia menciptakan langit dan bumi. Dan pada saat pagi hari ini Bapa, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami sepanjang pagi, khususnya mulai dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan saja. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapakku yang baik, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita waktu untuk memuji, memuliakan, bahkan menyembah Tuhan. Sekalipun kita berada di rumah, tapi kalau kita buka hati kita pribadi lepas pribadi, Roh Kudus itu tidak pernah terbatas dengan situasi dan kondisi apapun. Kan kita percaya bahwa kita akan menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian yang berkata, "Ku rasakan kasih-Mu Tuhan." Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu sudah jemaat Tuhan berada di rumah, bahwa Roh Kudus itu selalu hadir di setiap tempat manapun. Baik yang ada di rumah, buka hati kita pribadi lepas pribadi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi katakan, curahkanlah. Biarlah kuasa-Mu Tuhan urapi setiap anak-anak-Mu, setiap keluarga besar GKI Solo Gracia, baik mereka yang ada di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, selalu baik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, glory bagi-Mu. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, karena kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami masih beribadah semua karena anugerah Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, baik mereka yang ada di rumah-rumah, kami mau menyenangkan akan hati Tuhan, karena Engkau selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah lewat hidup kami Tuhan, kami mempersembahkan seluruh hidup kami, jiwa, roh, tubuh kami, menjadi korban dan persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang di rumah katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tetap berdiri, jangan ada yang duduk. Oke, kita akan bersukacita karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di rumah masing-masing. Oke. Oh, ya. Glory. Haleluya. Oh. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Roh Kudus, oh oh oh, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan
tercurah. Kita memberkati yang ada di samping, kiri kanan, depan belakang. Kita memberkati. Oh, minyak baru tercurah, penuh umatnya, nyata kuasanya. Oh, anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Saat pagi hari ini, siapkan hati kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu air kehidupan. Satu pujian yang berkata, Tuhan tak pernah janji. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Haleluya Tuhan Yesus. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat haleluya Tuhan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Oh, jangan berputus asa.
mujizat Haleluya Tuhan. saat Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami mengamini setiap pujian ini ya Tuhan. Kami tak akan menyerah karena kami memiliki Parakletos, yaitu Roh Kudus yang ada di samping kanan kiri muka belakang dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau membawa hati kami makin dekat, makin lekat kepadamu, memahami karya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami sebagai orang yang percaya, sehingga hidup iman dan percaya kami semakin diperbaharui dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Puji Tuhan ya, kita selalu berkata luar biasa. Memang di dalam Tuhan Yesus ada sesuatu hal yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, masih dalam pekan Pentakosta, khotbah pada ibadah minggu pagi hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, baptisan Roh Kudus. Saya rindu ibu bapak yang kami kasih, apa yang saya sampaikan bukan sebatas judul baptisan Roh Kudus, tetapi ibu bapak saudara sekalian di rumah mengalami baptisan Roh Kudus yang belum dibaptis oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan kami kasih, buka hati dengan sungguh-sungguh, cari tempat yang terbaik, cari lokasi yang terindah untuk saudara bisa dengan tenang, dengan leluasa berjumpa secara dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Untuk mengawali kebenaran firman Tuhan, saya akan mengambil satu ayat firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan berkata demikian. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskannya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya. Nah, ibu bapak saudara yang kami kasih dengan Tuhan, yang saya garis bawahi di sini dikatakan di sini, Ia yang akan datang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, perjalanan iman Kristen itu mengalami 3 tahap pembaptisan. Ya, yang pertama adalah baptisan air. Kapan baptisan air? Itu terjadi ketika kita terima Injil, kabar keselamatan, lalu mengaku Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi, lalu disitulah kita diselamatkan, dan baptisan tersebut sebagai tanda
pertobatan atau kelahiran baru ya. Nah, biasanya hamba Tuhan yang membaptiskannya itu memberi nama-nama baru yang ada di dalam tokoh-tokoh di Alkitab dengan harapan apa? Dengan harapan supaya kita bisa mengikuti jejak tersebut, nama-nama tersebut. Itu baptisan air kita terima, saudara kami kasih. Yang kedua adalah baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan glosolalia atau bahasa lidah. Nah, yang ketiga adalah baptisan api. Nah, apa itu baptisan api? Ini adalah baptisan di mana Tuhan mempersiapkan orang-orang percaya, saudara kami kasih, di mana terjadi pemurnian. Bukan karena dosanya, tetapi untuk menguji imannya kepada Tuhan. Dan biasanya mereka yang masuk dalam baptisan api itu dipersiapkan untuk memasuki perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan pakai di dalam setiap kehidupannya. Nah, ibu bapak yang kami kasih dalam Tuhan, jadi ada 3 tahapan pembaptisan yang Tuhan Roh Kudus kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita akan pelajari bersama-sama lebih dalam satu topik saja, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus ya, baptisan Roh Kudus. Barangkali ada ibu bapak yang belum dibaptis oleh Roh Kudus. Ini kesempatan ibu bapak membuka hati, minta Roh Kudus membaptis kita. Nah, secara etimologi ya, saya akan menggambarkan begini. Baptisan itu berasal dari bahasa Yunani dengan kata baptiso, yang artinya pertama dibenamkan ya, dibenamkan. Orang Jawa bilang diselulupke ya, dibenamkan. Yang kedua, ditenggelamkan seluruhnya. Artinya seluruh dari ujung rambut, kaki, kepala semua masuk ke dalam air, ditenggelamkan. Kemudian ada kata lagi yang berkaitan dengan baptiso adalah direndam. Nah, ini jangan salah pengertian. Wah, direndam berarti lama seperti kayak rendam pakaian kita. Oh, bukan, kelamaan saudara ya. Artinya benar-benar, artinya adalah kita benar-benar dipersiapkan untuk masuk sehingga objeknya atau yang dibaptis tidak tampak di permukaan. Untuk apa? Artinya saudara kami kasih, ini sebagai tanda bahwa kita mati bersama dengan Tuhan dan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara kami kasih, ketika seseorang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, kita akan dibawa ke tahapan dari baptisan air. Tuhan bawa lagi ke hal yang lebih dalam, yaitu baptisan Roh Kudus dengan tanda glosolalia. Apa itu glosolalia, Pak Nathan? Orang berkata glosolalia artinya bahasa roh atau bahasa lidah. Kita berkata bahasa roh atau bahasa lidah. Nah, glosolalia itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata glosa. Apa glosa? Artinya lidah. Yang kedua adalah laleo. Nah, jangan sampai keliru ya. Laleo berarti lupa. Ya, tapi bukan ini ya, bukan laleo lupa, tapi laleo yang artinya adalah berkata. Ya, berkata. Nah, 2 kalimat ini yaitu glosa dan laleo, kalau kita gabung menjadi satu kalimat, punya makna yaitu mengeluarkan kata-kata dari mulut atau dari lidah kita. Amin ya, itu namanya glosolalia. Nah, saudara kami kasih dalam Tuhan. Nah, peristiwa glosolalia pertama itu terjadi pada hari Pentakosta, yang boleh dikatakan hari turunnya Roh Kudus. Karena pada hari Pentakosta, sering kami kasih bangsa Israel semua dari daerah negeri manapun berkumpul di satu tempat, Yerusalem namanya, sering kami kasih. Dan disitulah Tuhan berjanji sebelumnya bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus atas setiap
kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, oleh karena itu pada hari Pentakosta tersebut Tuhan berjanji akan mencurahkan rohnya ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 di sana kita melihat yang kami kasih dalam Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Ya, bahasa lain yang seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara kali supaya mereka berbahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka yang mengatakannya. Apa maksudnya yang kami kasih dalam Tuhan? Di mana terjadi satu kegerakan yang luar biasa pada zaman Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid berkumpul satu tempat. Tiba-tiba mereka berbahasa-bahasa dengan hal yang luar biasa sudah kami kasih. Nah, pertama kali bahasa roh terjadi itu adalah untuk mempersatukan tubuh Kristus dari berbagai macam belahan dunia. Kenapa demikian? Saudara? Karena pada waktu itu seperti yang saya katakan tadi berkumpul di Yerusalem. Tiba-tiba para rasul muncul lidah-lidah api di kepala mereka, ya. Nyala api yang luar biasa. Kemudian tiba-tiba mereka berglosolali, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang baru, dan anehnya bahasa-bahasa tersebut dipahami oleh orang lain. Sementara yang mengucapkan tidak mengerti dari bahasa tersebut. Ini luar biasa, sudah kami kasih, ini luar biasa yang terjadi. Dan akhirnya mereka yang hadir dari Persia, dari tempat-tempat yang di daerah-daerah yang lain, mereka kaget terheran. Kenapa? Mereka berbahasa dengan bahasa kita, padahal mereka bukan orang kita. Saudara kami kasih, itu dengan maksud supaya Tuhan ingin menyampaikan karya keselamatan kepada banyak bangsa-bangsa, menjadi transformasi rohani untuk bangsa-bangsa yang ada melalui urapan kuasa Roh Kudus yang turun yang turun atas mereka. Saudara kami kasih, saya percaya setiap kata pasti punya makna, baik itu yang tersurat maupun yang tersirat. Ya, tidak ada kata-kata yang tidak punya makna. Pasti kata-kata itu adalah punya makna, baik itu secara langsung, ya, atau tersurat ataupun yang tidak tersurat. Nah, sekarang bagaimana dengan bahasa roh, bahasa lidah yang sering juga kita pakai, yang sering juga kita ucapkan, yang sering juga kita pakai untuk berdoa dan sebagainya. Sudah kami kasih, yang pertama kita akan ketahui rahasia dari bahasa lidah itu sendiri. Saudara, yang pertama, bahasa lidah atau bahasa roh adalah bahasa rahasia. Wih, aneh ya, bahasa rahasia. Kenapa? Bahasa ini dikenal di bumi ataupun tidak dikenal di bumi. Kenapa saya katakan demikian, dikenal di bumi, saudara? Karena ketika murid-murid dan para rasul mereka berbahasa, orang lain menangkap itu bahasa mereka. Tapi juga ada bahasa yang tidak bisa dikenal. Ya, mengerti, tidak mengerti. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu yang pertama ini bahasa rahasia dari Tuhan. Yang kedua, bahasa roh itu tidak bisa dipelajari. Ya, jadi kalau ada hamba Tuhan yang berkata, ayo kursus bahasa roh. Sesat, saudara, saya katakan sesat, itu tidak benar. Karena tidak ada yang namanya kursus bahasa roh. Karena bahasa roh, bahasa lidah itu tidak bisa dipelajari. Saudara kami kasih di dalam Tuhan. Nah, saudara kami kasih, yang tahu siapa? Roh kita, Tuhan, dan para malaikatnya. Saudara, ini yang dimaksudkan. Jadi beda dengan bahasa yang lain. Kalau bahasa yang lain, bahasa Jepang, Inggris, Korea, Belanda, bisa dipelajari tensisnya, pronounnya, ya, katakanlah urutannya bagaimana, kata-katanya bagaimana, lafalnya itu bisa. Tapi kalau bahasa roh itu tidak bisa dipelajari, saudara kami kasih. Kemudian rahasia dari bahasa roh yang lain. Bahasa roh itu diberikan kepada semua manusia atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, artinya apa? Kalau kita sudah percaya sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara punya hak
terima baptisan Roh Kudus dengan tanda glosolalia, berbahasa roh. Amin. Ya, sudah kami kasih dalam Tuhan. Dan saya mau katakan, ibu yang kami kasih dalam Tuhan, aku kok sudah lama nggak bahasa roh ya. Yang lain berbahasa roh sama sedemikian rupa. Kok saya bertahun-tahun jadi anak Tuhan kok belum bahasa roh sekali. Saya katakan ibu pak yang kami kasih dalam Tuhan, bahasa roh pun bukan standar rohani yang menunjukkan bahwa rohani kita akan lebih daripada mereka yang belum dibaptis dalam roh. Ya, bukan standar ukuran. Oh, itu sudah dibaptis dengan roh, berarti rohaninya lebih tinggi. Oh, no, belum tentu. Sudah kami kasih, jujur, saya sempat kecewa, saya sempat kecolongan. Kenapa? Saya mempercayakan satu usaha yang saya pikir ketemu mereka dengan mutu rohani yang luar biasa, bahasa rohnya begitu luar biasa, tapi endingnya adalah menipu. Endingnya tidak benar. Artinya, berbahasa roh itu bukan standar yang menunjukkan bahwa orang tersebut lebih dari rohani daripada mereka yang belum dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, oleh karena itu kalau ada saudara kita yang sudah dibaptis Roh Kudus, saudara belum, tidak perlu kita pura-pura dibaptis Roh Kudus. Wah, yang lain berkata bahasa roh, supaya aku kelihatan rohani, aku tak niru-niru, ya, aku tak ikut-ikutan, supaya tidak dianggap tidak rohani. Bukan itu ibu bapak, ukuran orang rohani atau tidak rohani bukan daripada glosolalianya, tetapi ukuran rohani atau tidak rohani dari buah yang keluar, buah pertobatan, buah perbendaraan kata-kata, sikap karakter kehidupannya yang ditunjukkan searah dalam kehendak Tuhan, di dalam rencana daripada Tuhan. Sehingga kami kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu baptisan Roh Kudus menjadi sangat penting. Terus bagaimana pentingnya? Saya katakan baptisan Roh Kudus menjadi sesuatu yang penting karena itu menjadi pintu awal. Katakan sama-sama. Pintu awal. Ya, pintu awal. Pintu awal untuk apa? Masuk untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan membuka karunia-karunia Roh Kudus yang kurang lebih Alkitab mencatat ada 9 karunia Roh Kudus. Karena itu, saudara, walaupun bukan sebagai standar menunjukkan itu rohani atau tidak rohani, tetapi ini bagian yang penting karena itu menjadi pintu awal engkau masuk dalam pemenuhan Roh Kudus, saudara, dan menjadi pintu pembuka karunia-karunia yang lain akan menyertai ibu bapak saudara sekalian. Ya, nah karena itu pentingnya kita berbahasa roh atau dibaptis Roh Kudus dengan tanda glosolalia. Sehingga kami kasih, saya mencatat ada beberapa hal yang penting di sini. Sehingga kami kasih, yang pertama, pada saat saudara berbahasa roh, ya, maka saudara itu sedang membangun kerohanian diri sendiri dan orang lain, ya, membangun kerohanian diri sendiri dan orang lain. Saudara, Alkitab mencatat dalam 1 Korintus pasal 14, ya, yang 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat dan ayat yang kedua dan keempat di sana dijelaskan. Nah, tapi yang pertama kita melihat di ayat yang keempat, saya kasih, bahwa bahasa roh itu membangun kerohanian kepada diri kita sendiri dan juga orang lain. Dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia akan membangun jemaat. Sudah kami kasih dalam Tuhan, saudara, pada saat saudara berbahasa roh, di kantor, di rumah, di perjalanan, di sekolah, di tengah-tengah saudara waktu saat seduh, saudara berdoa, saudara berbahasa roh, minta kepada Tuhan, itu membangun iman saudara secara pribadi. Tetapi pada saat saudara bersama-sama dengan sidang jemaat Tuhan, saudara, maka yang diperlukan, saudara kami kasih, bukan hanya bahasa roh saja, tetapi juga nubuat. Karena itu pada saat bersama-sama bahasa roh menjadi sangat berfungsi apabila ada yang menerjemahkan maksud
daripada roh itu sendiri. Ada yang menerjemahkan, "Duh kok bisa Pak? Katanya kan tidak tahu maknanya Pak." Saudara, roh itu nanti yang akan menaruh kepada diri seseorang apa yang dimaksudkan daripada roh itu tersebut. Sudah kami kasih dalam Tuhan. Jadi ada yang menerjemahkan, salah satunya karunia menerjemahkan bahasa roh dan sebagainya. Jadi sudah kami kasih, saat saudara berbahasa roh, saudara membangun imanmu secara diri sendiri supaya saudara kuat. Yang kedua, mengungkapkan hal-hal yang rahasia, ya, hal yang rahasia. Coba di ayat 2 sekarang ya. Ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Ingat, berkata-kata bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, ya, tetapi berkata kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Katakan, tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi pada saat saudara berdoa berbahasa roh, sebenarnya dalam bahasa roh tersebut sudah kami kasih, itu mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang rahasia. Tiba-tiba ketika saudara berbahasa roh, muncul ayat firman Tuhan. Saudara ketika tiba-tiba berbahasa roh, tiba-tiba mengingatkan sesuatu kepada kita. Hal-hal yang rahasia yang tersembunyi. Tuhan berkata sesuatu maksud dari apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Ini luar biasa ya. Orang lain tidak ngerti. Tapi Tuhan hanya dengan roh kita. Dia akan memahami, dia akan mengerti. Kami kasih. Kemudian sudah kami kasih dalam Tuhan. Dengan bahasa roh, maka makin peka kita dengan suara Tuhan. Atau dengan pimpinan Tuhan. Makin peka. Sudah kami kasih di dalam Tuhan, setiap kita itu namanya masih daging, masih bisa berbuat dosa, ya. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kita, dosa itu bisa menimpa kepada siapa saja, pendeta, pastor, romo, rohaniwan, majelis, penatua, jemaat, pemuda, remaja, ya, siapapun. Kalau mereka masih disebut manusia, tidak kebal yang namanya dosa. Betul ya? Tidak yang kebal namanya dosa. Oleh karena itu, kalau kita dekat dengan Tuhan, dengan kita memakai bahasa roh setiap hari, maka kita akan memiliki sinyal yang lebih kuat. Pada saat mungkin ada dosa yang mengintip kita, yang mengingatkan kita. Ada bujukan-bujukan iblis yang mencoba untuk masuk dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita dengan sinyal yang begitu kuat. Ya, sinyal yang begitu kuat untuk apa? Dia akan berkata, jangan nak, jangan, stop nak, jangan nak. Atau mungkin sudah melakukan sesuatu, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Kok tidak enak ya? Jangan kamu kerjasama dengan si A, jangan kamu kerjasama dengan B. Pak, jangan berangkat sekarang, besok saja. Nah, ini kepekaan kita dengan Tuhan menjadi satu sinyal yang kuat di dalam kehidupan kita. Kemudian, selain itu, dikatakan fungsi atau pentingnya bahasa roh bisa mengungkapkan hal-hal yang tak terucapkan. Ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-26 dengan jelas berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tak terucapkan. Wih, dasar ya, dengan bahasa roh. Artinya apa? Saudara jujur, pernah nggak saudara berdoa? Sudah berdoa, punya pergumulan, sudah berdoa dengan akal budi kita. Ya, dengan bahasa kita, bukan dengan bahasa roh, dengan akal budi kita. Sudah berdoa 1 jam mungkin ya, setengah jam, mungkin berapa jam. Amin, begitu amin, rasanya masih kosong, masih ganjel, masih belum plong, masih belum luas, belum puas, dan sebagainya. Lalu saudara mencoba lagi berdoa, rasanya doa kita mentok, balik lagi. Rasanya tidak ada sesuatu hal. Nah, pada saat seperti inilah
saudara pentingnya bahasa roh. Pada saat saudara berdoa kepada Tuhan dengan bahasa roh, firman Tuhan berkata, roh itu membantu kita mengangkat, mendoakan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi semua yang tak terucapkan, yang tidak bisa ditangkap oleh akal budi kita, rasa sakitnya, rasa pahitnya, rasa getirnya, pergumulan yang begitu berat akan diangkat di dalam bahasa roh itu, disampaikan kepada Allah Bapa di sorga dan ditampung dalam kirbatnya yang kudus. Karena itu Ibu Bapak yang kami kasih, luar biasa. Bahasa roh membawa kita mengalami terobosan demi terobosan yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena itu luar biasa. Ada orang yang berdoa bisa berjam-jam. Kenapa? Ternyata dia doanya bukan doa akal budi. Ya, kalau doa misalkan bersama-sama doa syafaat, itu doa dengan akal budi. Kalau doa syafaat hanya dengan bahasa roh, orang mengerti enggak? Enggak ngerti. Wah, 15 menit di depan podium berbahasa roh. Jemaat bingung, ngapain ini saudara? Ya, apalagi doanya ada kata-kata sandal lawas, sandal lawas, sandal lawas. Wah, sandal sing anyar ya kayak sandal lawas saudara. Wah, apalagi ya. Wah, macam-macam kata-kata. Enggak ada yang mengerti, bingung semuanya saudara. Tapi dengan bahasa akal budi orang memahami. Tapi ada waktunya kita berdoa dengan bahasa roh, dengan keluhan-keluhan yang terucapkan. Istri saya kalau sudah berdoa dengan bahasa roh, jujur kalau sudah masuk kamar dia berdoa, itu bisa 2 jam. Ya, bisa 2 jam tidak berhenti. Sudah kami kasih. Dari situ dia dapatkan kekuatan, ada hikmat. Ada satu nasihat yang keluar, ada satu maksud Tuhan. Dia berdoa syafaat untuk jemaat Tuhan, untuk anak-anak, untuk semua yang sudah kami kasih di dalam Tuhan. Rohnya membangunkan luar biasa. Keluhan-keluhan yang tak terucapkan akan sampai kepada Bapa melalui bahasa roh. Kemudian fungsi yang lain, bahasa roh menjaga agar kita tetap dalam posisi kepenuhan Roh Kudus, on fire, terus menyala untuk Tuhan. Jadi kami kasih, saudara yang kami kasih, dibaptis Roh Kudus itu hal yang gampang. Minta sungguh-sungguh pasti diberi. Tetapi yang lebih sulit daripada dibaptis Roh Kudus adalah mempertahankan api Roh Kudus itu tetap on fire, tetap menyala-nyala, tetap bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Itu jauh lebih luar biasa. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang kami kasih dalam Tuhan, kalau hari ini Ibu Bapak semuanya, baik pemirsa, setiap kita yang hadir, setiap kita yang menyaksikan ini semuanya, rindu mengalami baptisan Roh Kudus. Mungkin saudara sudah menjadi orang Kristen sekian tahun lamanya dan belum dibaptis Roh Kudus. Sebenarnya itu syarat yang mudah untuk orang bisa dibaptis Roh Kudus. Yang pertama sangat mudah. Kenapa? Saudara sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat. Itu syarat utama. Terima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pas. Yang kedua, saudara harus mengambil langkah untuk apa? Bertobat atau lahir baru, meninggalkan kehidupan yang lama. Tobat bukanlah soto babat, ya. Soto babat itu enak, tapi tobat artinya ada harga yang harus kita bayar. Tinggalkan segala ikatan-ikatan yang mengikat kehidupan kita, kuasa-kuasa kegelapan, okultisme, kegeraman, kesakit hati, akar pahit, semuanya sudah tanggalkan itu. Kemudian yang ketiga, sudah memintanya dengan iman. Ya, memintanya dengan iman. Maka saudara akan terima kasih karunia. Dan yang keempat, haus dan hampiri. Tuhan Yesus berkata, akulah air kehidupan. Akulah roti kehidupan. Kalau saudara haus dan lapar akan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dia ada di segala tempat. Dia ada dimanapun kita berada. Dia lebih dekat daripada baju yang melekat. Kalau saudara membuka hati, rindu dipenuhi Roh Kudus. Atau mungkin saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi sudah lama Roh Kudus itu menjadi redup dalam kehidupan kita. Engkau minta Roh Kudus menjamah kembali, membangkitkan kembali, menghidupkan kembali. Engkau cukup membuka hati, maka Roh Kudus akan menghampiri saudara, akan menolong saudara. Haus
dan lapar akan kemudian kau membuka hati. Ingat, Roh Kudus adalah pneumatikos. Pneuma, roh, angin yang tidak kelihatan dari mana dasarnya, tetapi bisa dirasakan di dalam setiap kehadirannya. Dia tidak tergantung pada jumlah dan waktu. Dia tidak tergantung pada tempat di mana saudara berada. Kalau sudah membuka hati, pagi hari ini juga, di rumah masing-masing, engkau buka hatimu, Roh Kudus akan menjamah, akan memberkati, akan memberkati saudara, dan saudara akan mengalami pembaharuan, dia pengalaman dibaptis oleh Roh Kudus. Yang sudah dibaptis Roh Kudus, minta engkau dibangkitkan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Mari Ibu Bapak yang kami kasih dalam Tuhan, kita meresponi setiap kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana tema di pagi hari ini, saya rindu bukan hanya sebatas tema yang kita dapat, tetapi menjadi satu kenyataan, satu bukti bahwa dialah pembaptis dengan roh. Sebab yang membaptis Roh Kudus bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan majelis, bukan siapa-siapa, tapi yang membaptis Roh Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri lewat rohnya. Dan rohnya tidak tergantung oleh ruang dan waktu. Dia ada di setiap kita. Dan sekarang ini Bapak, dia lebih dekat daripada baju yang melekat. Kalau kau membuka hati kepada Tuhan, maka saudara akan terima jamahannya, terima kuasanya. Langkah yang pertama, kau minta ampun kepada Tuhan. Kalau barangkali ada ganjalan, ada kekurangan kita, kau datang minta pengampunan daripada Tuhan. Langkah yang kedua, engkau memintanya dengan iman. Memintanya, Tuhan Yesus, aku sudah sekian lama menjadi gereja Tuhan, menjadi anak Tuhan, namun belum mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda glosolalia. Sekarang Tuhan Yesus, aku rindu engkau membaptisnya dengan tanda-tanda glosolalia, dengan tanda bahasa-bahasa yang baru. Ketika sudah membuka hati dan sudah mau benar-benar datang kepada Tuhan, memintanya dengan iman, sudah buka hati dengan haus dan lapar akan kebenaran, akan rohnya, maka ketika sudah membuka hati, percaya, asal engkau tidak bimbang, sekarang ini juga Tuhan akan buat kegerakan. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan membaptis engkau dengan baptisan Roh Kudus. Akan punya pengalaman glosali. Jangan takut kalau tiba-tiba di atas kepalamu seperti ada lidah-lidah api yang mengalir. Engkau jangan takut. Atau seperti tiupan angin yang berhembus di sekitarmu, jangan takut. Karena Roh Kudus adalah pneuma, roh, angin yang tidak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Sekarang angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Engkau buka hatimu kepada Tuhan. Kita nyanyikan, kita datang kepada Tuhan dengan iman, dengan hati kita yang sungguh-sungguh kepada Dia. Haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan urapan-Mu. Dari tempat ini saya merasakan urapi kami. Roh Kudus yang menghampirimu. Baik pemirsa, baik kita jemaat Tuhan. Oh Jesus, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Izinkan Dia buka hatimu. Yes, terima. Datanglah sekarang. Amin.
Coba. Baptis mereka. Baptis mereka. Baptis. Jesus. Oh, datanglah sekarang Jesus. Haleluya. Tuhan tahu isi hatimu. Terima. Tidak masuk ke dalam. Terima. Jesus. Ya. Oh, Jesus. Haleluya. Jesus. Tunai sokonai kinara mote kinara. Haleluya Yesus. Dengan api rohmu Jesus. Haleluya. Kudus ini hamba-Mu, Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Ini hamba-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus. Ini hamba-Mu. Terima jamahannya. Haleluya. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Yes, Jesus. Shekinah. Haleluya. Sukunaya terus bangun manusia rohmu yang sudah percaya berdosa lali. Bangun terus, hidupkan rohmu. Terima kasih Bapa Roh Kudus, Engkau sudah menghampiri setiap kami. Engkau sudah membaptis mereka. Kami percaya mereka telah terima dengan iman dan Engkau sudah menghampiri mereka. Baik pemirsa, baik kami sidang jemaat Tuhan, sudah dijamah, diperbaharui roh kami, hubungan kami dengan Tuhan, hingga kami makin cinta, makin dekat, makin lekat akan Engkau. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah sebab jemaat demi jemaat, setiap orang percaya. Kami percaya sudah diberkati Tuhan, sudah dikuatkan oleh Tuhan. Roh kami kembali menyala-nyala untuk Tuhan. Kami percaya kami akan terima kekuatan yang luar biasa.
yang daripada Tuhan. Kami ingat untuk negeri kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan mengurapi, Tuhan membawa kami Tuhan. Biar maksud yang terbaik membawa negeri kami itu. Biarlah dalam segala perkara terjadi hujan pertobatan, menjadi pemulihan yang luar biasa. Virus corona semuanya boleh terhalau dengan jauh, diganti dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Demikian juga lingkungan setempat kami serahkan dalam tangan-Mu. Gereja-gereja yang sudah menghadapi sesuatunya, Tuhan menolong, Tuhan meneguhkan iman setiap sidang jemaat Tuhan. Berkati mata penjarin mereka, kehidupan kami semuanya, supaya kasih karunia dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Sekarang ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah streaming pagi hari ini. Kami mohon sebelum kami mengakhirinya, tangan-Mu yang penuh dengan berkat dan kuasa dikedangkan di atas kami, diturunkanlah berkat-Mu atas kami, sehingga keadaan kami akan berbeda. Kami datang dengan persoalan, kami selesai semua ini mengalami terobosan iman, mengalami kuasa, mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Arahkan pandangan mata hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan angkat juga hatimu, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang kudus dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Kembalilah ke dalam aktivitas kita masing-masing dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Tuhan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati kita, baik berkat rumah tangga, aktivitas, studi, pelayanan, kesehatan, pekerjaan, usaha, roh takut akan Tuhan nyata dalam kehidupan kita sejak sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput gerejanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima segala berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Haleluya. Bersama berkata amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Sampai jumpa kembali di kesempatan akan datang. Tuhan memberkati.